Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Rizal Ramadhani dengan NIM 2019 103 703 11134. Saya berasal dari kelas Desain Perangkat Lunak A, dan di sini saya mendapat kategori sosial atau politik karena NIM saya itu berakhiran dengan angka 4. Oke, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang. Nah, di sini saya itu memilih kategori dari black box itu sendiri, yaitu State Transition Diagram atau disingkat menjadi STD. Yang pertama-tama di situ ada pengertian STD. Nah, STD itu sendiri adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan-keadaan yang menjadi perilaku sistem. Nah, selanjutnya di sini ada notasi State Transition Diagram. Seperti bisa kita lihat di gambar, notasi yang digunakan untuk membuat State Transition Diagram ada dua, yaitu state yang disimbolkan dengan segi 4 dan transisi state atau perubahan state yang disimbolkan dengan anak panah. Ada dua jenis state, yaitu state awal atau initial state dan state akhir atau final state. Nah, initial state hanya diperbolehkan satu saja, sedangkan final state dapat lebih dari satu. Dikatakan final state jika ada perubahan keadaan dari keadaan tersebut ke keadaan lainnya, atau dari state itu ke state lainnya, maka dia akan dikatakan final state. Dan jika ternyata masih ada dan final state-nya hanya satu, maka akan terjadi looping secara terus-menerus tanpa pernah berhenti. Oke, langsung saja untuk berikutnya. Di sini ada contoh State Transition Diagram, yang mana di sini saya mengambil studi kasus pembuatan kartu tanda penduduk atau KTP. Nah, di sini ada Transition State. Di sini ada Transition State atau inisialisasi pendaftaran, yang mana pendaftar itu akan masuk ke state yang pertama, yaitu melengkapi berkas pendaftaran KTP. Jika berkas pendaftaran KTP sudah lengkap, maka dia akan lanjut ke state berikutnya, yaitu akan bertransisi state ke state pengecekan keabsahan berkas, yang mana berkasnya itu yaitu surat pengantar dan juga kartu keluarga. Dan selanjutnya, jika sudah melewati state ini, maka dia akan lanjut ke state berikutnya, yaitu, nah di sini ada perkondisian atau jika maka yang biasa disebut if else, dia akan masuk ke state penduduk asli. Jika dia penduduk asli, maka dia akan bertransition state ke state ini, yaitu dia akan melengkapi kelengkapan KTP berupa pas foto dan juga akte kelahiran. Setelah itu, dia akan bertransition state lagi ke state akhir, yaitu KTP akan dicetak. Nah, jika dia bukan penduduk asli, maka dia akan masuk ke state ini, yang mana di sini ada transition state. Dia menggunakan SKPBB bagi penduduk pendatang dan SKTTP bagi warga negara asing. Nah, selanjutnya maka dia akan bertransition state ke state akhir, yaitu KTP akan dicetak. Oke, selanjutnya di sini ada white box. Saya memilih kategori struktur chart atau biasa disingkat menjadi SC. Nah, yang pertama-tama pengertian dari struktur chart. Struktur chart itu sendiri merupakan bagan struktur dalam rekayasa perangkat lunak dan teori organisasi, yaitu bagan yang menunjukkan penguraian sistem ke tingkat terendah yang dapat dikelola. Bagan-bagan itu digunakan dalam pemrograman terstruktur untuk mengatur modul program menjadi pohon atau tree. Dan setiap modul diwakili oleh kotak yang berisi nama modul. Fungsi dari struktur chart. Apa sih fungsi dari struktur chart itu? Jadi fungsi struktur chart itu digunakan untuk mendefinisikan dan mengilustrasikan dari sistem secara berjenjang dalam bentuk modul dan submodul. Struktur chart juga menunjukkan hubungan elemen data dan elemen kontrol serta hubungan antar modulnya, sehingga struktur chart dapat memberikan penjelasan yang lengkap dari sistem dipandang dari elemen data, elemen kontrol, modul, dan hubungan antar modulnya. Lanjut, kita di sini akan masuk ke simbol-simbol pada struktur chart. Nah, pada kolom pertama ini ada gambar,
kolom kedua ada nama dari gambar itu sendiri, dan kolom ketiga ada keterangan, yang mana pada gambar persegi panjang ini itu menunjukkan modul, dan simbol ini menunjukkan suatu modul pada chart. Dan ini ada anak panah yang menandakan connection, dan simbol ini digunakan untuk menghubungkan suatu modul dengan modul yang lainnya. Dan selanjutnya yaitu ada anak panah dengan lengkungan, itu menandakan loop, yang mana simbol ini menunjukkan suatu perlangan di dalam modul. Dan ini merupakan ada belah ketupat atau jari ganjang. Nah, ini merupakan menandakan decision. Ya, simbol ini menunjukkan suatu penyeleksian kondisi di dalam modul. Nah, selanjutnya di sini ada lingkaran dengan anak panah padat, dan juga lingkaran padat dan juga lingkaran kosong yang menandakan couple. Simbol ini di sini ada keterangan. Simbol ini menunjukkan suatu data atau elemen yang dikirimkan dari satu modul ke modul lainnya. Anak panah dengan lingkaran kosong menunjukkan data yang dikirimkan. Nah, yang ini yang kosong. Sedangkan anak panah dengan lingkaran padat atau berwarna hitam ini menunjukkan elemen kontrol yang akan dikirimkan. Nah, di sini ada contoh penggunaan simbol-simbol pada struktur chart dalam menggambarkan struktur suatu sistem. Dapat kita lihat pada gambar ini terdapat persegi panjang. Nah, di dalamnya ada namanya yaitu luas persegi panjang. Nah, di sini ada keterangan yaitu menunjukkan suatu modul dengan nama luas persegi panjang. Dan selanjutnya di sini ada persegi panjang dengan anak panah mengarah ke bawah yang mengarahkan kepada persegi panjang lainnya, yaitu di sini terdapat keterangan modul A atau persegi panjang pertama itu memanggil modul B. Setelah proses dari modul B selesai, maka proses kembali ke modul yang memanggil atau modul A. Pada struktur chart ini saya memilih bagan hypo atau biasa disebut hierarki plus input proses output. Nah, hypo sendiri itu merupakan alat dokumentasi program yang dikembangkan dan didukung oleh IBM. Tetapi kini hypo juga telah digunakan sebagai alat bantu untuk merancang dan mendokumentasikan siklus pengembangan sistem. Yang mana di sini terdapat sasaran hypo atau hierarki plus input proses output. Yang pertama yaitu hypo telah dirancang dan dikembangkan secara khusus untuk menggambarkan suatu struktur bertingkat guna memahami fungsi-fungsi dari modul-modul suatu sistem. Dan yang selanjutnya yaitu hypo juga dirancang untuk menggambarkan modul-modul yang harus diselesaikan oleh pemrogram. Dan yang selanjutnya ada hypo tidak dipakai untuk menunjukkan instruksi-instruksi program yang akan digunakan. Dan yang terakhir yaitu hypo menyediakan penjelasan yang lengkap dari input yang akan digunakan, proses yang akan dilakukan, serta output yang diinginkan. Nah, sini ada diagram hypo atau visual table of content. Diagram ini menggambarkan hubungan dari modul-modul dalam suatu sistem secara berjenjang. Nah, di sini saya mengambil contoh state hypo diagram yaitu pada aplikasi sensus penduduk. Nah, yang pertama di sini ada modul yang berisikan nama modul yaitu aplikasi sensus penduduk, yang mana dia akan memiliki beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada modul login, yang kedua ada pengolahan data penduduk, yang ketiga pengolahan data kejadian, dan yang keempat membuat surat, dan yang terakhir itu ada membuat laporan kejadian. Pada modul yang pertama atau di sini ada login, di situ dia akan melakukan beberapa proses, yaitu pada 1.1 input data login, dan yang 1.2 di sini ada validasi data login. Nah, setelah dia berhasil memproses pada modul input data login dan validasi data login juga berhasil, maka dia akan mengirimkan data pada login dan akan diteruskan ke proses selanjutnya, yaitu pengolahan data penduduk. Pada pengolahan data penduduk ini terdapat beberapa proses juga, yaitu yang pertama pada 2.1 ini ada menampilkan data penduduk, 2.2 yaitu menambahkan data penduduk,
2.3 kelola data penduduk. Nah, di sini user dapat menampilkan data penduduk, tambah data penduduk, kelola data penduduk, yang mana jika sudah diproses maka dia akan mengirimkan data ke pengirim, yaitu pada modul pengolahan data penduduk. Nah, selanjutnya di sini ada pengolahan data kejadian. Nah, di sini juga ada beberapa proses yang mana pada 3.1 itu menampilkan data kejadian, 3.2 tambah data kejadian, dan 3.3 kelola data kejadian. Pada proses modul menampilkan data kejadian berhasil, maka dia akan mengirimkan hasil itu kepada modul pengirim, yaitu pengolah data kejadian. Begitu juga dengan tambah data kejadian dan kelola data kejadian. Setelah itu akan lanjut ke proses yang keempat, yaitu membuat surat. Nah, pada membuat surat itu sendiri terdapat beberapa proses juga, yang mana pada 4.1 itu memilih data penduduk sebagai input surat, 4.2 melengkapi surat yang masih kosong, dan 4.3 itu ada lihat atau cetak surat, yang mana jika 4.1 dan seterusnya ini berhasil, maka dia akan mengirimkan proses atau hasil yang telah dikerjakan itu ke modul pengirim, yaitu membuat surat. Nah, setelah itu akan dilanjutkan ke proses yang kelima, yaitu membuat laporan kejadian. Pada modul membuat laporan kejadian ini terdapat dua proses, yaitu pada 5.1 menampilkan laporan kejadian, dan 5.2 itu ada cetak laporan data kejadian, yang mana jika user itu berhasil menampilkan laporan kejadian dan cetak laporan data kejadian, maka data itu akan dikirimkan ke modul pengirim, yaitu membuat laporan kejadian. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah hilap dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.